Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Fitriana dari Geologi 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dan juga tutorial praktikum tentang pengenalan stereonet. Sebelum kita memulai praktikum pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang perlu kalian pahami. Yang pertama, mengenai proyeksi stereografi. Jadi, proyeksi stereografi merupakan proyeksi atau salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis geologi struktur. Proyeksi ini dapat menggambarkan geometri bidang atau garis pada proyeksi tertentu. Proyeksi ini terdiri atas 3 macam, yaitu WolfNet, SweepNet, dan juga proyeksi ortogonal. Struktur bidang merupakan struktur batuan yang membentuk geometri bidang. Ada beberapa istilah yang umum digunakan dalam struktur bidang ini. Yang pertama yaitu ada strike atau jurus. Strike merupakan arah garis horizontal yang dibentuk dari perpotongan bidang tersebut dengan bidang bantu horizontal. Selanjutnya ada dip atau kemiringan. Dip merupakan sudut terbesar yang dibentuk dari bidang miring dari bidang yang bersangkutan dengan horizontal. Biasanya dip ini diukur tegak lurus dengan strike. Ada juga apparent dip atau kemiringan semu. Ini sama dengan dip, tetapi cara mengukurnya itu tidak tegak lurus dengan strike. Ada juga arah kemiringan atau dip direction. Ini merupakan arah yang tegak lurus dengan strike dan diukur dari utara. Selanjutnya ada struktur garis. Struktur garis merupakan struktur batuan yang membentuk geometri garis, antara lain yaitu gores garis, sumbu lipatan, dan juga perpotongan dua bidang. Struktur garis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur yang real dan juga struktur yang semu. Kemudian, kedudukan struktur garis dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu ada trend, plunge, ada juga pitch. Trend adalah azimut yang menunjukkan arah penunjaman garis dan hanya satu arah. Plunge adalah besarnya sudut penunjaman yang sama dengan dip pada bidang. Pitch merupakan besarnya sudut yang terbentuk dari struktur garis dan garis horizontal yang membentuk sudut terkecil atau sudut lancip. Untuk alat bahan yang dibutuhkan yaitu kertas kalkir, WolfNet atau Smith, kemudian ada pinus, ada penghapus, pensil, tapi karena ini video biar lebih jelas menggunakan spidol dan juga jangka. Pada sesi pertama kita akan membuat struktur bidang berupa strike dan dip. Untuk membuat strike dip, kita memerlukan stereographer berupa WolfNet. Jadi pada WolfNet ini kita dapat melihat di sini ada tanda north. Nah, satu titik kecil dalam WolfNet ini bernilai 2 derajat, sedangkan jarak dari garis yang tebal ke garis tebal lainnya itu berjarak bernilai 10 derajat. Kemudian, untuk memulai praktikum, langkah pertama yang dapat digunakan yaitu kita letakkan dulu kalkir di atas WolfNet. Setelah itu, kita buat lingkaran menggunakan busur sebesar lingkaran yang ada di WolfNet. Setelah itu, agar kalkirnya tidak bergerak, kita letakkan pin seperti ini. Dalam contoh struktur garis yang pertama, yaitu kita memiliki nilai strike dan dipnya yaitu north 100 derajat east untuk strike-nya dan dipnya 40 derajat. Nah, bagaimana sih cara kita menggunakan stereographer ini untuk memproyeksikan dua dimensi? Langkah pertama, kita tulis dulu arah north, east, south, kemudian west. Nah, pada soal kita tahu bahwa strike-nya yaitu north 100 derajat east. Berarti kita tambahkan 100 derajat dari titik north ke arah east. Kan tadi udah kita bahas kalau satu kotak kecil itu bernilai 2 derajat. Berarti untuk mencapai 100 derajat, maka kita perlu tambahkan 10 jarak dari garis tebal satu ke garis tebal lainnya. Ini adalah titik pertamanya untuk strike. Kemudian untuk menggambarkan dip, kita proyeksikan titik strike ini menuju titik north. Seperti ini. Setelah itu, pada garis ekuator, yaitu titik ini, kita tambahkan nilai 40 derajat.
sebagai nilai dipnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa kita hubungkan dari titik dip ini menuju arah south dan juga north. Seperti ini. Cukup. Ini adalah proyeksi dua dimensi dari strike north 100 derajat east dan juga dip 40 derajat. Setelah itu kita dapat menentukan titik polnya, di mana titik pol itu merupakan titik dip ditambah 90 derajat. 90 derajat ke kanan atau ke kiri sesuai dengan letak yang masih dapat dijangkau sebesar 90 derajat. Berarti dari titik ini dip 40 derajat kita tambahkan 90. Berarti kita bisa tambahkan sebesar 9 jarak garis tebal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti titik ini merupakan titik polnya. Kemudian pada sesi kedua, saya akan menjelaskan mengenai struktur garis. Untuk menggambarkan struktur garis secara dua dimensi, kita menggunakan stereographer berupa Smith net. Sama seperti pada WoofNet, jarak kecil antara satu kotak Smith net itu bernilai 2 derajat, sedangkan jarak dari garis tebal satu ke garis tebal lainnya bernilai 10 derajat. Sebelum kita memulai, lebih baiknya kita menuliskan dulu arah mata anginnya yang berupa north, kemudian east, south, dan juga west. Nah, di sini kita memiliki contoh soal north 200 derajat east 30 derajat. Nah, north 200 derajat east di sini itu merupakan trend, sedangkan 30 derajat itu berupa plunge. Nah, seperti langkah sebelumnya, kita hitung karena ini north 200 derajat east, kita hitung sebesar 200 derajat melalui sumbu east. Berarti tinggal kita tambahkan di sini. Titik ini kita geser ke arah ekuator terdekat. Karena ekuator terdekatnya itu berupa west, maka kita geser titik 200 derajat ini ke arah west. Selanjutnya, untuk menambahkan nilai plunge-nya, kita tinggal tambahkan 30 derajat di garis ekuator. Dihitung dari titik terluar ini, berarti tinggal kita tambahkan 3 garis besar. Berarti titik ini merupakan struktur garis yang kita cari. Pada sesi ketiga, saya akan menjelaskan mengenai struktur garis pada bidang atau yang kita sebut dengan pitch. Di sini, seperti langkah sebelumnya, kita buat dulu lingkaran seperti yang ada di WoofNet, kemudian kita beri arah mata angin terlebih dahulu. Pada soal telah disediakan bahwa nilai strike dipnya yaitu north 100 derajat east serta dipnya 40 derajat, sedangkan pitch-nya kita memiliki nilai 30 derajat. Kemudian bagaimana cara kita menentukan trend serta plunge-nya? Langkah pertama yang dilakukan, kita hitung dulu strike dip seperti biasanya. Caranya, kan kita memiliki nilai strike north 100 derajat east, berarti kita tambahkan dari titik north ini, kita tambahkan 100 derajat. Ingat bahwa jarak setiap kotak kecil ini bernilai 2 derajat. Berarti nilai 100 derajat bisa kita tambahkan sebesar 10 jarak garis tebal. Berarti di sini. Kemudian titik ini kita geser menuju ke arah menuju titik north. Setelah itu kita memiliki nilai dip sebesar 40 derajat. Berarti dari garis ekuator east ini kita tambahkan nilai dip sebesar 40. Berarti sebesar 1, 2, 3, 4. Ini merupakan titik dipnya. Kemudian kita hubungkan titik dip ini ke titik north serta south. Seperti yang telah kita ketahui di soal bahwa kita memiliki nilai pitch sebesar 30 derajat. Bagaimana kita merepresentasikan nilai pitch ke dalam strike dip ini? Nilai pitch dapat kita tambahkan dari kutub di north ini, hasil strike dip, kita tambahkan sebesar 30 derajat dari garis lengkung yang telah kita buat.
Ingat, satu kotak kecil bernilai 2 derajat, maka untuk 30 derajat kita perlu menambahkan sebesar 15 kotak kecil. 1, 2, 2,5. Seperti di sini. Titik ini merupakan titik pitch. Lalu bagaimana sih, kan di soal kita ditanyakan mencari nilai tren serta plunge-nya. Untuk mencari nilai tren serta plunge-nya, kita geser titik pitch ini ke garis north south. Kita pusatkan seperti ini. Kemudian kita tarik garis putus-putus ke arah kutub north. Garis putus-putus ini kita sebut dengan nilai plunge. Kita hitung ada 5 kotak kecil, berarti plunge-nya yaitu 10 derajat. Setelah itu, untuk mencari nilai trennya, kita kembalikan posisi kalkir ini ke arah semula. Untuk north di titik north, serta mata angin lainnya di titik sebelumnya. Kemudian, kita hitung dari titik north ke titik plunge ini, atau garis pitch ke lingkaran luar dari GoveNet. Tinggal kita hitung. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 lebih setengah. Berarti di sini kita memiliki nilai trennya yaitu 111. Jadi dapat kita tuliskan nilai tren serta plunge-nya yaitu north 111 derajat east per 10 derajat. Sekian pemaparan materi dan juga video tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.